Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan para kiai, para ustadz, para bunyai, para tokoh masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan, keluarga besar IWAMID, Ikatan Warga Muslim Taiwan, Indonesia Taiwan, yang kami hormati, wabil khusus Ibu Snaidati sebagai ketua, Ibu Uli Amri sebagai wakil ketua, dan seluruh pengurus harian Majelis Taklim IWAMID on Air yang berbahagia. Hadirin jemaah pengajian IWAMID yang kami hormati, pada sore hari ini, kita di Indonesia sore, mungkin di sana juga sore, menjelang maghrib ini, alhamdulillah kita diberikan nikmat Allah yang luar biasa pada sore hari ini, pada hari ini terutama, karena masih bisa hadir, masih hidup, masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada puasa pertama memasuki bulan Ramadan. Ini anugerah yang luar biasa, sebagaimana doa yang sering dipujiankan di masjid-masjid itu, atau pujian ketika memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Kita sudah melalui bulan Sya'ban, bulan Rajab, dan balighna kita sampaikan, kita tersampai juga di bulan suci Ramadan ini. Suatu anugerah yang luar biasa, karena setiap pahala, setiap amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW besok dari kiamat. Ketiga kalinya tentu kami ucapkan terima kasih atas undangan dan kepercayaannya mengisi acara pengajian puasa dari Majelis Kelompok Warga Muslim Indonesia Taiwan IWAMID on Air dalam acara Ronda Senja atau Ramadan kita di sore hari ini. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, ini ibu-ibu semua yang ada bapaknya buat ini. Bapak ibu, abang, konten abang, ada abang, bapaknya. Terima kasih. Ini. Ada, cuma ada. Ada, nih. Yang juga perlu yang kami hormati juga sebagai pembimbingnya, Bapak Ustadz Abah Misbahus Sudur, yang mungkin hadir secara hadir juga. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita memasuki bulan Ramadan, di semuanya pesantren ya, semua pesantren itu mengadakan kajian kitab besar-besaran, biasanya adalah ngaji puasa. Saya juga di pesantren juga ngaji puasa. Dan memang ini waktunya tolabul ini, memang tidak hanya tolabul ini, sebenarnya semua ibadah itu di bulan Ramadan ini ringan untuk beribadah, kecuali kalau fisik. Kalau pas puasa itu, kalau pekerjaannya itu fisik, memang berat, dan itu ujian terbesarnya justru di situ. Pada sore hari ini, seperti sebelumnya ketika saya ngaji dengan warga Taiwan, memang saya tidak bisa ceramah ya, langsung ceramah panggung, memang saya nggak, tapi saya memang biasa ngaji pakai kitab gitu, kayak Gus Baha gitu. Kalau saya bisa ceramah, bisa ngaji. Kalau saya memang menyampaikan supaya apa, kita tahu dalil aslinya, dasarnya ilmu itu ya dari kitab kuning, dari hadis. Nah, ini saya sampaikan dan saya ambilkan dari kitab Jawahirul Bukhari. Ini dari ringkasan dari kitab-kitab atau ringkasan dari hadis tertinggi. Dalam ilmu hadis itu, hadis tertingginya itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nanti di bawahnya ada Muslim, terus ada An-Nasa'i, Tirmidzi, dan lain-lain sebagainya. Baru di bawahnya. Tapi yang tertinggi setelah Al-Quran, ini namanya kitab Sahih Bukhari.
Nah, maka dia akan Sahih Bukhari karena dianggap kitab yang bisa menjadi patokan utama, dalil atau dasar ajaran agama Islam. Nah, ini Jawahirul Bukhari ini ringkasannya. Diringkas oleh kita, dirintas dan disarahi oleh Syekh Mustafa Muhammad Imarah. Untuk itu marilah kita baca surat Al-Fatihah kepada pengarangnya, muallifnya, pengarang kitabnya, kitab Jawahirul Bukhari dan Imam Bukhari, wabil khususnya juga Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kitab yang kita baca, kita kaji bersama-sama ini mendapatkan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, hadis yang kelima yang kami baca. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi al imanu utawi iman iku bid'un lebih unjul awatis wasituna lan swida apane syobatan cabangi wal haya'u utawi isin sifat malu iku syu'batun cabang. Ini sarah atau dari Bukhari kita ambil dari hadis yang kelima dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu bercabang-cabang. Terdiri dari 60 cabang lebih. Bid'un sittun wa sittuna syu'batan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari salah satu cabang dari iman. Itu dalil dari hadisnya bahwa iman itu banyak. Memang iman kepada Allah, iman kepada Rasul banyak sekali cabangnya di beberapa kitab. Nah, salah satunya orang yang beriman, tanda-tanda orang yang beriman itu masih mempunyai sifat malu. Ini yang kadang-kadang dibedakan, harus malu antara isin karo sama tawadhu itu harus dibedakan, atau malu yang pas. Malu yang pas itu bagaimana punya sifat malu itu? Malu itu ketika kita melakukan perbuatan salah atau maksiat, itu malu. Tapi ketika kita berbuat baik, ya jangan malu, bahkan harus percaya diri. Nah, ini kadang-kadang kayak misalkan ini ibu-ibu tadi yang disuruh membaca sholawat itu. Aku malu isin aku kalau membaca sholawat. Nah, ini malah salah. Karena malu untuk kebaikan itu salah. Disuruh aja sholawat waktu malu misalkan begitu. Atau misalkan pas dari anggota warga Iwamit ini ada yang tugas jadi MC atau tugas jadi membaca sholawat atau baca tahlil atau tadi yang baca Al-Quran surat-surat pendek itu. Terus ketika ditugas ibu, jenengan yang baca surat-surat pendek atau bu ini yang baca sholawat ya. Enggak aku izin, aku malu suaraku gak enak apa gimana, pokoknya biasanya izin. Nah itu tidak pas. Tidak pas. Jadi malu di sini al-haya itu mempunyai sifat malu ketika dia itu berbuat yang tidak baik. Itu misalkan mau mabuk-mabukan, izin karena punya malu. Gak benar dong. Saya malu dengan Allah, saya malu dengan tetangga, saya malu dengan saudara. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi saya malu dengan Allah. Nah itu yang benar, al-haya, yang iman itu. Mau berbuat mencuri atau ada barang orang lain yang kita ambil. Aduh, saya malu dengan Allah. Walaupun orang tidak tahu, saya tetap malu dengan Allah. Nah, ini termasuk yang keimanan itu. Tapi kalau berbuat satu kebaikan, maka harus tidak malu, tapi harus percaya diri.
Percaya diri itu ketika satu kebaikan, ketika kita melakukan kebaikan, ya harus percaya diri. Pede. Jangan malu-malu malah ini kalau untuk beribadah. Hanya percaya diri itu juga perlu dibatasi juga. Karena ada percaya diri, ada yang sombong. Memang beda-beda tipis kadang-kadang antara sombong dengan percaya diri. Terlalu kepedean juga nggak bagus. Nanti kesannya memang sombong. Tapi kalau dia punya kompetensi, memang mampu, ya nggak apa-apa. Ya itu percaya diri malah. Tapi kalau tidak mampu, tapi dimampu-mampukan, dipaksakan, bahkan berlebihan, nah itu malah sombong nanti. Lalu sombong. Baik, kita lanjutkan untuk syarahnya. Penjelasan dari situ, dari hadis yang kelima itu, salah satu di bawah itu, ada lafaz begini. Wal amalu yang qasimu ila salase. Nah, yang ini temanya. Temanya adalah pembagian-bagian amal menurut kitab Jawahirul Bukhari. Wal amalu utai amal iku yang qasimu kabagi apa amal ila salasati aksamin. Maring telu pira-pira bagian atau pembagian. Ahadu utai salah siji nasam. Iku ma perkara ya ta'ala kuang gumantung apa mabil mar'i kelawan awa-awaan nafsihi ya awak diwene al mar'i. Amal ibadah kita itu dibagi yang qasimu ila salasati aksamin, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ma yata'allaqu bil mar'i nafsihi. Sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Nah, ini juga dibagi 2. Terkait pulau jenengan, saya panjenengan semua ini punya melakukan amal untuk dirinya sendiri atau berkaitan dengan dirinya sendiri, itu dibagi menjadi 2. Wa huwa yang qasimu ila qisma ini, yaitu terbagi juga setelah terbagi dari yang berhubungan dirinya sendiri itu terbagi 2. Ahaduhuma ta salah sujine iku mamperkara ya ta'ala kang gumantung apa ma bil batini kelawan batin. Wa hasiluhu utai hasile terkait dengan batin itu tazkiyatun nafsi, pembersihan hati, anirodhaili saking kotoran. Yang kotoran-kotoran hati. Wah. Ummahatiha lan bagian-bagian pokoknya rodail. Jadi ummu maksudnya ibu berarti bagian pokok sifat yang atau amal-amal yang berhubungan dengan batin. Terangkan. Jadi pembagian yang pertama, amal berkaitan dengan manusia itu sendiri dibagi menjadi 3 tadi. Yang pertama berkaitan dengan dirinya sendiri atau berkaitan dengan manusia itu sendiri. Itu juga dibagi 2. Yang pertama itu berhubungan dengan batin dan hasilnya nanti adalah pembersihan jiwa. Ya, berkait dengan batin, kita dohirnya tidak kelihatan, tapi batin ini bisa beramal dengan baik, dan ini yang sangat berat justru. Karena terkait dengan batin, kita tidak tahu. Nah, batin kita bagaimana, hati kita bagaimana, itu kan tidak tahu. Nah, itu terkait dengan manusia. Yang pertama, salah satu dalam membersihkan nafsu, itu harus menghindari sifat-sifat rendah yang pokok yang kira-kira ada 10. Kira-kira ada wa ummahatuha asratun ada 10. Yang pertama serakah makanan. Kalau sudah terkait dengan makanan, keinginan, sebenarnya tidak hanya makanan, ini nanti akhirnya akan merembet. Kalau sudah makanan, misalkan kita di acara itu kalau tidak mengambil semua tidak bisa, itu juga tidak boleh. Nah, itu berkait dengan amal kita. Nah,
ini semua nanti 10 itu harus dihindari. Ketika kita menghindari sifat-sifat 10 itu juga merupakan amal ibadah. Panjenengan bisa menghindari pertama serakah makanan, serakah bicara, hubud dunia atau cinta duniawi, cinta harta, cinta kedudukan, dendam, iri, dengki, nifak itu munafik, sombong itu 10 jiwa 10 sifat-sifat rendah itu harus dihindari. Ketika kita bisa menghindari, maka kita sebenarnya melakukan amal. Ketika kita bisa menghindari sesuatu yang tidak baik itu sebenarnya beramal baik juga. Serakah makanan, kalau ada makanan, kalau kita harus mengambil semua, apalagi makanan Bapak Ibu, ya kalau terkait makanan ini sesuatu yang sangat tidak pantas ketika kita sangat serakah. Acara mantenan, prasmanan misalkan, mana ibu-ibu ya, mboten nek wong lanang sih Pak sih, ya sebenarnya tidak pantas, tapi lebih tidak pantas lagi ketika ibu-ibu makanan itu, aduh, sak piring penuh, ditambah lagi esnya 1 gelas penuh misalkan, atau yang lain puanya, itu kayak cuma orang pasti akan melihat. Secara sosial saja juga tidak bagus. Wong iku lho panganane akeh, wong iku nah. Itu tidak pantas memang. Nah, ketika jenengan bisa menghindari itu, ya itu berarti jadi amal ibadah. Serakah makanan, serakah bicara juga begitu, banyak bicara. Terlalu berlebihan. Bicara. Itu juga tidak baik. Apalagi dengan suami. Begini Bapak Ibu, mungkin kita juga sering dengar jenengan di perempuan dan laki-laki itu otaknya, kandungan bicaranya itu berbeda. Kalau laki-laki itu kan 9.000 kata. Kalau perempuan itu meneng saja, pendiam saja, itu 16.000. Jadi 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Wong lanang sak cerewet-cerewete wong lanang, niku mesti lebih banyak pendiamnya perempuan. Dan itu sunnatullah, bukan tidak baik atau tidak baik, itu sudah wajar ketika perempuan itu banyak bicara atau itu juga sunnatullah. Laki-laki pendiam atau nggak terlalu banyak bicara itu juga sunnatullah. Jadi hal ini yang perlu disadari masing-masing. Perlu disadari masing-masing. Hanya saja, terutama yang Pak suami, mumpung di majelis ini saya juga perlu sampaikan, perlu dihati-hati juga dengan suami istri, karena ketika suami ini dicereweti berlebihan, akhirnya mohon maaf, akhirnya sampai saking seringnya itu akhirnya akhirnya mohon maaf sampai misalkan suami mengucapkan talak ini, maka jatuhlah talak itu. Kalau menurut syariat Islam ya, walaupun di kompilasi hukum Islam di Indonesia itu tidak. Itu kalau selama masih belum ada surat dari pengadilan, itu masih belum. Tapi secara syariat di kitab-kitab klasik, itu sudah jatuh talaknya. Jatuh cerainya itu, hukum cerainya itu. Sudah jatuh dan tidak boleh kumpul lagi. Gitu. Nah, maka di sini perlu hati-hati juga ibu-ibu ketika berlebihan, misalkan ada kesalahan dari suami, disuruh weweti sampai berlebihan, ya ketika melihat panjenengan misalkan melihat panjenengan suaminya sudah kira-kira ya kayak sudah sangat marah gitu, jenengan harus ngerim juga, karena itu bahaya ketika mengucapkan berlebihan itu bagian dari. Nah, ketika jenengan bisa menghindari itu, yaitu jadi amal ibadah panjenengan juga, itu jadi amal ibadah gitu. Nah, terus selanjutnya yang amal yang lain, misalkan ya berlebihan ya, kalau misalkan panjenengan di mana ya, misalkan di perantauan itu ya, kadang-kadang kalau cinta dunia atau cinta harta yang sangat berlebihan itu nanti kebanyakan orang yang sangat cinta dunia berlebihan, akhirnya dia itu mencarinya juga berlebihan nanti. Itu. Maka ya perlu di hati-hati.
Hati-hati artinya ini halal atau haramnya juga diperhatikan gitu. Terus iri dengki. Nah ini kan semua tidak kelihatan ini. Iri dengki penyakit-penyakit batin itu sifat sombong, riak, hikdu, punya unek-unek jelek, terus pamer, iri dengki itu mungkin di dohir biasa-biasa saja. Tetapi batin ini ternyata itu sakit. Nah, kalau panjenengan punya sifat itu, ya harus dihindari. Ya harus dihindari. Nah, ketika kita bisa menghindari, niku berarti bagian dari amal ibadah panjenengan atau kita. Kita belum bisa menghindari sifat-sifat itu, sifat yang tidak baik itu tadi ya jadi amal. Pas enek wong oleh rezeki, kita terus langsung gak seneng dengan orang itu. Ketika orang lain dapat rezeki, kita langsung marah. Nah, itu sifat yang tidak baik. Nah, ketika kita jenengan malah bisa menghindari itu, masya Allah, jenengan alhamdulillah, jenengan lihat tetangga baru beli mobil, alhamdulillah bisa beli mobil, dungaknya ya aku moga-moga bisa juga beli mobil oleh rezeki. Nah, ketika begitu kan beda dengan kan paling yang kok duit ndak paling ngingu anu guys, paling ngingu tuyul paling ya, akhirnya ngulek salahnya. Nah, itu malah ketika bisa menghindari itu jadi amal ibadah juga, amal batin tadi. Memang amal batin ini yang memang dohir tidak kelihatan. Tapi efeknya sangat besar. Efeknya sangat besar. Banyak sekali pertumpahan darah pun karena sebuah lisan yang karena iri, karena dengki. Banyak orang melakukan melakukan sesuatu yang berlebihan sampai melewati batas syariat agama itu juga karena ini tadi hanya penyakit-penyakit hati. Yang kedua, bagian yang kedua dari amal yang berkaitan dengan manusia itu adalah berkaitan dengan penghiasan jiwa kita dengan berbagai keutamaan. Tapi kalau menghindari, kalau sekarang harus menghiasi. Bagaimana menghiasinya dengan sesuatu yang baik? Yang baik yang pertama itu juga ada 10. Yang pertama, salah satu ada 13. Yang pertama taubat. Khauf. Yang pertama tobat. Ya, pokoknya gini. Kita manusia itu terlalu banyak salah kita sebenarnya. Tanpa sadar ataupun sadar. Tetapi ya itulah manusia. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Hanya saja ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan sesuatu yang melanggar aturan agama, yang paling penting adalah yang pertama jangan meremehkan. Yang pertama jangan meremehkan ketika gitu. Ketika misalkan awal itu masih 家也没有办法无语，然后也是很严重，还有那个什么做还有做那个hindari bisa mengurangi. Tidak apa-apa. Tapi yang paling penting jangan bangga. Jangan bangga ketika berbuat masih. Aku loh, bisa mabuk lantai botol. Itu namanya sudah masuk ahli syar itu. Susah kalau untuk bertobat. Dulu ketika ngaji di Ikawangi, kalau saya juga sampaikan ini. Yang penting jangan sampai bangga dengan berbuat maksiat. Ya, nah, jalannya bagaimana ya? Pertama tobat itu tadi ketika bermaksiat, istighfar. Ketika berbuat maksiat, berbuat salah atau berkaitan dengan hubungan manusia, ya kita minta maaf kepada manusia. Tobatnya begitu. An-nadam yang pertama kan getun, menyesal. Cara-cara tobatnya itu. Pertama menyesal, yang kedua berniat tidak akan mengulangi lagi, yang ketiga menghiasi dengan kebaikan. Kalau dengan berkaitan dengan manusia, ya ditambah lagi minta ridhonya yang disalahi kita itu.
Nah, ketika itu, terus ketika nanti kok berbuat maksiat lagi, ya tobat lagi. Yang penting jangan bangga dengan maksiat. Ketika bangga dengan maksiat, maka hidayah ini sangat sulit. Itu. Nah, itu juga bagian dari amal batin kita, harus kita lakukan. Yang kedua, tadi malu sudah saya sampaikan, rasa takut, berharap ridhonya Allah, berharap dengan sifat-sifat Rahman Rahimnya Allah. Ini antara rojak dan khauf harus seimbang. Yang pertama, rojak itu mengharapkan kebaikan Allah. Yang kedua, diimbangi dengan khauf. Ya kita juga takut tadi berbuat maksiat, berbuat iri, cinta harta, serakah, dan lain sebagainya. Takut kita masuk neraka, takut kita nanti di akhirat akan menjadi kelompoknya atau boloni setan misalkan yang masuk neraka. Boleh takut begitu, tapi diimbangi dengan rojak, sifat berharap maghfirahnya Allah, berharap sifat rahman. Oh, Gusti Allah punya sifat pelas. Ketika kita tobat pasti akan dikabulkan. Harus punya husnudzon kepada Allah. Seimbanglah. Wadinya Gusti Allah, ya husnudzon kepada Allah untuk selalu kita berharap menjadi orang baik dan Allah akan menjadikan kita baik, harus ada juga dari seimbang. Itu namanya rojak dan khauf. Terus yang selanjutnya bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang ada. Nikmat kita itu tidak bisa dihitung. Panjenengan hanya sekedar memejamkan mata saja. Terus gak iso wis ningali kenikmatan dunia tidak bisa, mobil bagus gak bisa. Apalagi gedung tinggi, kita berziarah atau berwisata kemana, alam yang pegunungan yang luar biasa indah, harus gak bisa menikmati, hanya sekedar menutup mata saja. Jadi nikmat kita tidak terhitung. Maka setiap apa yang kita lakukan itu sebenarnya nikmat Allah juga. Bahkan hidup hari ini kita bisa menikmati suasana puasa di bulan Ramadan ini juga nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Nah, ketika kita bersyukur itu juga beramal kepada Allah, kata. Terus selanjutnya sabar. Sabar juga begitu, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam bersedekah. Itu juga bagian dari amal ibadah. Berkata yang benar, bertawakal dan ridho atas keputusan Allah. Hidup kita itu tinggal menjalani, Bapak Ibu. Jadi cuma kita sebagai manusia punya kewajiban untuk yang pertama adalah ikhtiar, berusaha. Ya usahanya macam-macam. Kalau misalkan di Banyuwangi, ya usaha ada jualan makanan. Misalkan panjenengan di Taiwan kerja, ada yang di macam-macam, ada di pabrik, ada yang membantu rumah tangga, ada yang ngopeni tiang sepah, kan begitu, macam-macam panjenengan. Itu kan bagian dari ikhtiar untuk mencari rezeki Allah. Itu kan ikhtiar. Ya itu ikhtiarnya. Udah enggak apa-apa. Itu ikhtiar, ketika ikhtiar itu ikhlas, ya akan mendapatkan pahala Allah. Nah, ketika ikhtiar yang kedua harus tawakal. Nah, setelah ikhtiar, tawakal, berserah diri kepada Allah, pasrah. Wis rezekine nek panjenengan wis kadung wis teko kaiwan, yo cari uang, dicari rezeki, cari maisah di sana. Ternyata kok gak sugi-sugi misalkan, ya itu keputusan Allah. Kok enek ternyata ada orang lain itu dipermudah ibadahnya. Itu ya juga Allah yang menggagi, Allah yang hanya kita hanya pasrah saja. Maka di situ waridho bil qodoi, ridho dengan kodok kodarnya Allah. Apa yang kita dapat hari ini, apa yang panjenengan lakukan hari ini bagian dari keputusan Allah yang harus kita ridho. Yang penting gak ngeluh. Jadi Allah gak adil. Aku atu ngomong kok penak-penak di Indonesia, aku dulurku kabeh di Indonesia, aku di Taiwan dewi ngoyo rekoso, gak usah begitu. Ngis pokoknya ridho keputusan Gusti Allah. Itu ketika panjenengan ridho dengan keputusan Allah, ya itu jadi amal ibadah, ngeten Bapak Ibu. Jadi gak usah khawatir, sebenarnya hampir semua itu bisa jadi amal ibadah. Ketika kita berbuat maksiat, jangan sampai bangga dengan berbuat maksiat. Ketika kita berbuat baik, apapun yang kita lakukan itu merupakan
bagian dari kodok kodarnya Allah yang harus kita sadari. Maka kalau kebaikan ya harus kita syukuri. Soleh nikmat kita masih hidup, kita masih bisa berhubungan, berteman dengan teman tetangga, konco-konco yang ada di sana, iso komunikasi walaupun lewat ini, lewat online, nggak apa-apa, itu sudah nikmat Allah yang luar biasa. Disyukuri mawon. Nah, ketika kita bersyukur, alhamdulillah masih bisa ketemu ibu-ibu walaupun online, ini bagian dari amal ibadah juga. Dan ini yang berhubungan, yang amal ibadah berhubungan dengan diri. Yang kedua, wasali suha maya ummu annasu. Nah, yang kedua ini amal yang beribadah berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Nah, ini yang juga sulit ini. Dengan orang banyak. Oh ya, ada yang lewat tadi. Yang pertama itu tadi pembersihan jiwa. Yang kedua, menghiasi jiwa. Satunya membersihkan sifat-sifat yang jelek. Yang kedua, menghiasi dengan sifat-sifat yang baik. Oh ya, yang pembagian yang kedua dari amal terkait manusia itu sesuatu yang dohir, amal yang dohir. Kalau ini bisa dilihat, panjenengan sholat, puasa, zakat, beritikaf, membaca Al-Quran, pergi haji, kurban, bersodakoh, itu semua sesuatu yang dilakukan secara dohir. Kalau yang tadi secara batin. Nah, itu terkait diri juga, tapi dohir. Bisa dilihat, sholat, dilakukan itikaf. Tapi kalau batin, dengki, iri, ini yang orang tidak tahu. Ridho, tawakal, pasrah. Kita aneh pasrah, tapi hati ini gerundel. Ya bisa. Kita aneh dohirnya biasa-biasa. Tetapi dia ternyata orangnya sangat ridho sama bertawakal kepada Allah. Sama-sama tidak tahu. Kalau yang kedua ini dohir. Pembagian amal yang selanjutnya itu berkaitan dengan manusia. Nah, berkaitan dengan manusia ini dengan orang-orang dekat penghuni rumah. Nah, ini lebih itu melebar. Kalau tadi itu namanya soleh linafsih. Soleh atau baik untuk dirinya sendiri. Sekarang bagaimana soleh dengan orang lain? Nah, di antara cabang-cabangnya itu ada 8. Yang pertama memelihara diri. Memelihara diri dari perbuatan fahih, perbuatan yang qabih, perbuatan yang jelek. Perbuatan yang jelek itu ya berzina dengan orang yang tidak sah dengan kita atau bukan dengan suami atau istri. Itu termasuk ketika panjenengan bisa menghindari itu ya bagian dari amal yang baik. Dan ini kan gak mungkin kumpul kok karo awak dewe kan tidak mungkin, harus dengan orang lain. Nah, ini pembagian yang kedua itu berhubungan dengan orang lain. Yang pertama menjauhi dari zina. Ketika kita tidak melakukan zina, ketika ada orang yang mengajak-ngajak zina, mungkin tetangga, saudara tidak tahu, tetapi kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, ketika itulah panjenengan ada orang yang begitu yang bisa menolaknya, merasa diawasi Allah, menolak. Maka itu bagian dari amal. Itu aneh menolak, tapi itu dicatat oleh Allah sebagai amalan soleh. Yang kedua, termasuk juga menikah. Nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah, Bapak Ibu. Jadi gak nikah hanya sekedar seneng-seneng. Enggak, ini bukan ibadah. Makanya sejak awal ketika nikah itu diniati ibadah. Karena memang ibadah menikah. Hanya ibadahnya kan tidak sendiri. Nikah ibadah ini pernikahan itu kan ibadah dengan orang lain. Bahkan juga dengan keluarga, tidak hanya sekedar dirinya sendiri dengan suami atau istri, tapi juga dengan mertua, saudara-saudara istri atau saudara-saudara suami. Itu semua ketika kita bisa melakukan mu'asarah bil ma'ruf dengan berbuat baik dengan istri, maka itu menjadi amal yang baik terus akan mengalir. Yang ketiga menunaikan hak-haknya, berbakti kepada menunaikan hak-haknya. Dan misalkan panjenengan mempekerjakan orang, panjenengan misalkan lagi di rumah, lagi di Taiwan, mempekerjakan orang untuk membenahi rumah di rumahnya. Wah, segentangi bocor, misalkan anaknya cerita atau saudaranya cerita, Mbak, sampean omahe iki bocor wae ganti. Terus sampean merintahkan orang. Nah, kan misalkan
gajian itu jenengan gaji. Nah itulah menaikkan hak-hak manusia itu gitu. Salah satu contoh. Yang selanjutnya berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Birrul walidain itu juga amal yang sangat luar biasa itu. Saya belum tahu dasarnya ini. Kemarin saya ingin mendengarkan cerita kalau saya itu Ihya. Jadi sedekah pertama itu secara orang biasa itu dihitung 1 atau dihitung 9. Nanti bersedekah dengan orang yang sangat membutuhkan, orang butuh banget terus jenengan bantu orang itu dilipat gandakan 90. Kalau dengan orang tua ini 900. Makanya pun supaya panjenengan yang di luar, kalau misalkan ada rezeki orang tua masih ada, yang ngirimi orang tua. Saya tiap bulan itu ngirimi orang tua. Bahkan saya itu merasakan betul, ini mungkin cerita tahadus bin imang, bukan bermaksud sombong. Tahadus bin imang. Niku ketika saya punya mobil itu sedan, yamu nggak bagus-bagus lah, Corolla tahun 97 sama Sirian pada waktu itu. Nah ketika melihat ibu itu nggak punya kendaraan, mungkin sudah sepuh, terus saya posisi saya aslinya Kediri memang, saya lahir di Kediri, ibu saya di Kediri, bapak sudah meninggal. Terus saya mikir, terus saya bilang istri saya, ini mobil ini daripada dua gede di ngentai bensin, wis gak di aja dibuat diletakkan diri untuk ke kendaraan ibu. Nah ketika mobil saya letakkan di sana, itu saya merasa rezeki tambah lancar, bahkan malah sampai bisa ganti mobil sekarang, dimudahkan Allah. Nah ternyata memang berkahnya baru tahu ya, memang luar biasa ternyata dengan orang tua ini. Kadang-kadang kita ini, terutama antara suami dengan istri ini harus saling mendukung, yang penting ya. Berbuat orang tua itu ada 3. Siapa orang tua itu? Man waladak, orang yang melahirkan panjenengan, ini orang tua. Man zawwaja bintah, orang yang panjenengan nikahi. Kalau ibu-ibu ya berarti bapak-bapak, berarti mertua panjenengan. Baik, mertua laki-laki, mertua perempuan itu sama. Terus man ta'allama ilman walau harfan wahidan. Orang yang mengajari ilmu, guru-guru, para ustadz, para kiai, itu nggih orang tua panjenengan. Ini orang tua panjenengan yang wajib panjenengan hormati. Itu. Nah, ketika kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, terutama yang masih ada, monggo, jangan pelit-pelit kali orang tua. Saya sudah merasakan betul. Saya pernah beli tanah, minta doa ibu, saya beli tanah. Ketika saya bisa, malah kebalik. Saya pernah mengumrohkan ibu saya. 3 bulan setelah itu, tidak hanya uang kembali, saya bisa beli tanah yang ya lumayan lebar lah. Barokahnya ya, saya minta doa bu, saya tolong didoakan, ini ada tanah di samping rumah itu dijual, kan mepet kalau nggak dijual ke kita nanti, memang harganya mintanya agak mahal. Saya bisa mengurus, nggak sampai 3 bulan saya malah bisa beli tanah yang banyak, yang lebih dari biaya ngumrohkan ibu saya itu. Umroh mungkin 30, pada waktu itu tanahnya yang 150, kan 5 kali lipat rezeki Gusti Allah memberikan kepada. Pokoknya ketika kita berbuat baik kepada orang tua, kadang kita baik dengan siapa kita lupa dengan orang tua. Nah maka ketika kita berbuat baik kepada orang tua, itu juga amal ibadah. Amal selanjutnya juga membangun silaturahmi baik tetangga, saudara, apalagi besok akhir raya. Monggo kalau misalkan panjenengan masih di luar, di Taiwan, ya silaturahmi secara online, monggo. Ya itu bagus, sangat bagus, bahkan karena itu kan perintah agama. Terus taat dan berbuat baik kepada siapapun, itu pokoknya amal ibadah yang berbuat baik apapun itu, pokoknya baik. Berbuat baik itu namanya baik, ya baik gitu. Dan yang ketiga, pembagian yang ketiga, salisuha maya ummu
ya'umu an-nas. Yang ketiga ini berbuat baik kebanyakan dengan orang banyak manusia, artinya berbuat baik dengan masyarakat. Ini yang terakhir. Yang terakhir itu dengan masyarakat. Yang ini banyak sekali panjenengan kita taat kepada perintah. Ada ayat Qur'annya, atiullah wa atiur rasul walil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan para pemimpin, para tokoh pemerintah. Nah, itu kita berarti ketika kita baik dengan perintah, apa yang dilakukan pemerintah itu pasti baik sebenarnya. Pasti tidak menjerumuskan, masa dengan rakyatnya menjerumuskan. Hanya memang ada yang berlebihan, ada yang tidak, tapi pada prinsipnya baik. Nah, ketika kita bisa berbuat baik dengan mentaati pemerintah yang baik, itu ya baik. Mentaati penguasa, membantu orang berbuat kebajikan, menghidupkan ajaran-ajaran agama, termasuk mensyiarkan ajaran agama seperti pada sore hari ini kita bareng-bareng ngaji bareng di Rona Senja ini. Ini kan menghidupkan syiar-syiar Islam. Ini juga amal yang baik. Ini amal yang berkaitan dengan masyarakat. Kita aneh gak wiritan. Kita aneh hanya mendengarkan, panjenengan kan mendengarkan saja mungkin. Tapi itu juga ini menghidupkan syiar yang panjenengan di tempat Taiwan. Saya kira ini amal pahalanya lebih besar karena posisinya di Taiwan dengan di Indonesia. Di Indonesia kan sudah banyak. Nah, ini amal ibadah juga. Terus juga tidak melakukan kejahatan, menegakkan hak yang sebagai tanggung jawab kita, terus mencari rezeki yang halal, itu semua merupakan amal ibadah yang berkaitan dengan orang banyak. Apa yang dilakukan perbuatan baik ataupun menjauhi sesuatu yang tidak baik yang berhubungan dengan masyarakat, itu juga ada bagian dari amal ibadah. Bukan tidak. Misalkan hanya sekedar ada RT, Pak RT diajak kerja bakti di lingkungan. Itu kan berkaitan dengan masyarakat. Itu ini kerja bukan hanya nopo nggih. Bukan cuma ngentok ini tenaga kerja bakti resik-resik di lingkungan. Kan kelihatannya itu hanya perintahnya Pak RT. Tapi itu kalau menurut kitab ini, kitab Jawahirul Bukhari, Syarah Jawahirul Bukhari ini bagian dari amal ibadah. Jadi pokoknya sesuatu kebaikan yang berhubungan dengan orang banyak pun itu juga baik. Walaupun terkadang kita ini kayak kayak biasa-biasa saja. Padahal itu satu amal ibadah yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai kesimpulan bahwa amal ibadah menurut kitab Jawahirul Bukhari yang ditulis oleh Syekh Mustafa Muhammad Marah ini, yang pertama, jadi amal ibadah itu ada 3. Yang pertama berhubungan dengan dirinya sendiri atau manusia itu. Yang kedua berkaitan dengan orang lain. Yang ketiga berkaitan dengan banyak orang. Yang berkaitan yang pertama dengan dirinya sendiri, itu ada yang harus dijauhi perbuatan-perbuatan penyakit-penyakit hati. Yang kedua melaksanakan atau menghiasi perbuatan batin kita dengan sifat-sifat yang terpuji, akhlak mahmudah seperti sabar, tawakal, zuhud, syukur. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan amalan zahir seperti melaksanakan puasa, sholat, zakat, ibadah haji. Itu pembagian yang pertama. Yang kedua, amal yang berkaitan dengan manusia atau berkaitan dengan orang lain, baik dengan istri, baik dengan suami, tidak melakukan zina, melakukan pernikahan, terus juga membangun silaturahmi dengan keluarga dan tetangga. Itu yang kedua. Yang ketiga, amal yang berkaitan dengan orang banyak itu bertaat kepada pemerintah, taat kepada pimpinan, menjaga hak-hak orang lain, menjaga hak masyarakat, terus juga melindungi masyarakat secara umum, melindungi masyarakat, itu juga semua amal ibadah. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian itu kesimpulannya. Jadi sekali lagi amal itu ada 3, ada untuk dirinya sendiri, ada bersama orang lain, ada untuk masyarakat. Dan semua itu merupakan amal ibadah yang bisa kita lakukan. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua
terutama di bulan Ramadan ini bisa melaksanakan ibadah amal-amal, baik amal untuk dirinya sendiri, amal dengan orang lain, ataupun amal atau berbuat baik kepada masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau ada ya saya jawab, kalau tidak ada nanti saya kalau saya tahu ya saya jawab, kalau belum bisa ya saya hutang nanti. Monggo. Enggak. Terima kasih. Monggo jamaah yang mau bertanya dipersilakan dengan password Dona Senja, hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari salah satu baca karena waktunya ya sudah. Moga dipersilakan salah satu. Ini penting saya ini. Titipan ya. Ya mau Ramadan kita. Ramadan hikmah tarbiyah menggapai ridha dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Ya, ampunten lahir batin. Ini Ustaz mau tanya, ini titipan. Ini masalah mimpi. Mungkin di luar tema. Mimpi di situ kan mimpi tidak ada sengaja. Ini bersetubuh. Gitu. Nah, di dalam mimpi itu bersetubuh terus. Seandainya malam kan mimpi. Entah itu bersetubuh dengan suami, entah dengan orang lain yang di luar kendala. Nah, ini apakah harus diwajibkan mandi? Kalau seandainya umpama nggak mandi, apa sholatnya atau puasanya gitu seandainya. Mungkin saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Enggak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dona Senja. Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Apunten Pak niki titipan ya. Ada yang nanya. Di sini kan mayoritas kerjanya menjaga orang tua, niku nggih Pak. Ini yang dijaga ini nenek ya, berarti kan perempuan. Terus kita pakai sarung tangan gitu nyebokin atau apa itu termasuk napa niku termasuk batal ngoten niku Pak. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya napa batal pripun? Maksudnya batal wudunya, ngoten kan tadarusan ngoten. Oh iya. Nggih, matur suwun Pak. Baik, kalau jawab nggih, napa yang pertama terkait dengan mimpi. Jadi begini Bapak Ibu, mimpi itu termasuk tanda-tanda ru'yah shadiqah. Tanda-tanda kenabian itu salah satunya mimpi. Memang mimpi ini ru'yah shadiqah itu ya memang harus memenuhi syarat. Artinya mimpi yang benar itu ngeten niten ini panjenengan. Kalau mimpi yang benar itu mimpi yang pertama runtut ceritanya. Yang kedua, memang yang paling pas dalam keadaan suci, yang waktu qailulah, waktu istirahat, atau 1/3 malam al-akhir, ketika panjenengan mimpi apapun itu sebenarnya isyarah ruhani, isyarah yang akan terjadi kadang-kadang. Karena Nabi sendiri, salah satu ketika mendapatkan wahyu itu kan melalui mimpi juga. Seperti Nabi Ibrahim ketika mau diperintahkan menyembelih anaknya kan lewat mimpi juga. Rasulullah juga ada pernah wahyu juga melalui mimpi. Artinya mimpi ini karena kita dalam keadaan pasrah. Nah mimpi itu ya memang benar dari Allah, itu benar dari Allah. Nah, pertanyaan sekarang kalau mimpi dengan kumpul bagaimana begitu? Nah mimpi ketika kita ngumpul, memang mimpi kalau ini bicara tafsirnya
tidak mesti terkait dengan tidak baik. Tidak baik, banyak artinya ya, kata kitab ada takbir ya, karya Imam Ibnu Sirin, di kitab itu banyak sekali, termasuk ngimpi kumpul itu tadi, dengan orang lain bahkan, bukan dengan suami atau istrinya, tapi dengan orang lain pun itu kadang-kadang ada arti tersendiri, bukan karena pikiran kita kotor atau tidak. Nah, terkait pertanyaannya, kalau bagaimana kalau mimpi itu, kalau kalau di dalam fikih itu yang wajib mandi itu kan ada 5-6 orang yang mati. Yang pertama harus ketika keluar mani. Kalau pertama bersetubuh. Ya, bersetubuh itu wajib mandi. Terus yang kedua haid, keluar mani. Keluar mani, yang ketiga haid, nifas, terus melahirkan. Nifas dengan melahirkan beda. Melahirkan wajib mandi, kok langsung nifas? Langsung nifas sampai misalkan 1 bulan atau 40 hari, nah mandinya 40 hari nanti. Terus yang terakhir itu dimandikan orang mati. Nah, kalau dengan dalil ini, maka tidak wajib mandi kalau mimpi itu. Kalau hanya sekedar mimpi lagi, kalau nggak sampai keluar mani. Kalau keluar mani ya mimpi, sampai keluar mani ya wajib mandi. Tapi kalau tidak kalau dalil ini. Berarti tidak wajib mandi kalau mimpi. Kalau hanya sekedar mimpi. Jadi, tapi mimpinya itu bisa jadi isyarah rohani ya. Isyarah rohani itu kena ditafsiri. Oh, ini ada apa? Ini ada apa gitu ya. Dan kalau baik ya, kalau ada kenikmatan ya nikmat. Kalau tidak ya tidak. Gitu. Biasanya kan sesuatu yang menyedihkan. Contohnya ketika kita acara mantenan. Biasanya ngipi kok manten, waduh kok ngipi mati, biasanya ada yang orang kita kenal meninggal, kayak begitu. Tafsirnya. Yang kedua, terkait dengan sarung tangan, gini, kalau kita hail itu, ketika kita menyentuh kemaluan diri sendiri atau orang lain, bila hailin, teng kitabnya ngoten, bila hailin, tanpa aling-aling, tanpa pembatas, itu batal. Bisa membatalkan. Nah, misalkan dalam punya wudhu ya batal. Gitu. Tapi kalau ada penghalang, itu tidak. Nah, kalau panjenengan misalkan nyewoi, itu misalkan pakai sarung tangan, kan masih ada pembatasnya, itu ya tidak batal. Kalau tidak pakai sarung tangan misalkan itu bisa membatalkan wudhunya. Ini bisa dipahami ya. Jadi kalau pakai pembatas, karena memang pakai pembatas berarti tidak. Kayak awal ini ku nyentuh misalkan di selangkangan kita itu gatel tapi masih ada kain yang ada menutupi kita, rok atau celana kita, kan tidak batal itu. Kata nggih. Wallahu alam, monggo. Nggih, insyaallah paham nggih, udah salehah. Nggih, karena karena waktunya sudah mau azan maghrib, mohon doa barokah doanya Abah. Nggih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka an sadatina rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li wajhi wa adil. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal mufrad.